Ternyata gue udah lama nggak bahas VW ya. Dan ini adalah VW Tiguan Allspace yang bisa kalian beli sekarang di tahun 2025. Video tayang ini mungkin di 2026 ya, karena jadwalnya udah lumayan padat. Tapi sebenarnya mobil ini tuh usianya sudah 9 tahun ya. Jadi pertama kali diperkenalkan itu 2015 konsepnya, dan di launching pertama kali 2016. Dan Volkswagen Tiguan yang generasi kedua ini dari 2016 sampai sekarang, karena emang dia terbukti bagus ya, awet dan laris ya, sampai sekarang masih dijual modelnya. Meskipun sekarang di 2025 ini udah keluar model barunya yang bentuknya seperti ini ya. Nggak tahu ya, kalau menurut gue sih lebih gantengan yang ini dibandingkan dengan yang model baru. Yang model baru tuh lebih kayak VW ID yang listrik-listrikan. Kalau yang ini tuh masih rasanya VW banget, yang ngotak-ngotak ya. Meskipun dibandingkan dengan yang sebelum facelift ya, dia lebih kotak lagi. Ini tuh ada twing gitu ya, lebih lekukannya tuh lebih ada. Tapi overall pas kita lihat langsung, mobil ini ganteng. Dan mobil ini dia tuh punya basis yang sama dengan Audi Q3 dan mesin 1400 TSI yang legendaris ya. Dari dulu sampai sekarang masih digunakan 1400 TSI-nya ini. Kita bahas dari depannya dulu. Mobil nih kalau kita lihat di foto kelihatannya gede dan besar, tinggi ya. Tapi pas kita lihat langsung ternyata nggak setinggi itu. Ya, ini mobil bonet depannya lumayan pendek. Bagian profil depan ini ngotak ya. Krumnya banyak, tapi meskipun krumnya banyak nggak kelihatan norak. Pas padu padannya. Krum depannya ini ada 4 biji, kasnya VW, kalem, lampunya juga ngotak bagian depannya. Ada proyektornya 2 biji ya, bempernya juga desainnya tuh piano black seperti ini. Dan dia punya kamera 360, kameranya itu hampir nggak kelihatan, ditaruh di bagian sini ya, ke samping. Nah, dia pakai ban bawaannya tuh Pirelli Scorpion. Ukurannya 235-55R18. Dan model velg ya, dia nggak pakai tuton-tutonan, jadi satu warna aja. Sama, dia bautnya beda seperti mobil-mobil kebanyakan. Nah, kita ke samping, ada tulisannya Allspace ya. Karena ini versi yang 7-seaternya ya. Yang gue bilang tuh, nggak terlalu tinggi ya mobilnya ya. Jadi desainnya tuh kompak dan ada tulisan kecil di sini Volkswagen. Jadi nggak begitu kelihatan, kayak Easter egg gitu. Ke belakang, ini tarikan garisnya masih nyambung sampai ke lampu ya. Dan ini kalau kita lihat tarikan garisnya tajam banget loh nih. Profilnya bagus. Dia nggak ada spoiler belakang, tapi high mounted stop lampnya sama bagian belakang ini kayak spoiler. Terus antena belakangnya, dia kayak semacam shark fin, tapi kecil sekali shark finnya. Nah, wiper ada, defogger belakang ada. Kalau kalian pikir buka belakangnya itu logonya diputer kayak VW Golf, nggak. Dia ada tombol di sini. Sama tulisan Tiguan. Lampunya bentuknya kayak kotak-kotak miring gitu. Di bawah sini dia itu mata kucingnya panjang dari ujung ke ujung. Krumnya juga sampai ujung ke ujung juga. Tapi kalau kalian pikir ini adalah knalpot, bukan. Ini kayak aksi knalpot tapi dia pakai black glossy. Bagian bawahnya, wah ini tingkat gitu ya. Jadi sampai sini aja, tapi di bawahnya ada lagi silver nih. Ini desainnya agak lucu emang. Sasisnya juga kelihatan dari sini. Nah, apa yang membedakan si Allspace sama yang biasa? Tentunya di bagian belakangnya. Jadi Volkswagen Tiguan Allspace ini dia punya bagasi belakang sudah elektrik dan bisa diubah menjadi 7-seater. Ya. Nah, di sini bisa kita lepas. Tapi kita lepas dulu ininya. Ini emang kalau barang Jerman tuh nggak kaleng-kaleng ya. Berat bener. Padahal cuma tonneau cover doang. Ini bisa kita taruh bawah. Kita buka seperti ini. Setelah dibuka, di sini kayak ada space gitu. Nah, kita bisa taruh. Dari situ dikasih karet, biar kalau misalnya kita taruh itu nggak bunyi-bunyi gitu. Nah, nggak cuma itu doang. Tuh, dia punya ban serep ukuran space saver, ada dongkraknya, toolkit dan kawan-kawannya juga ada. Kursi belakang ini tinggal kita naikin aja sebenarnya, tapi karena dia kursinya terlalu rebah, kita lipat dulu aja. Oke. Ini ada tas di tengah, jadi nggak bisa kelipat dengan sempurna ya. Ini kita naikin. Ya, sudah jadi kursi belakangnya. Dan meskipun kita udah naikin, kita tetap punya space belakang yang lega loh buat bagasi. Nah, biasanya kalau kayak gini, itu bagian belakang itu nggak terlalu gede ya. Nanti kita coba duduk di belakang. Sama ini nih, ada detail-detail yang menarik. Nah, gue seneng nih, bisa jadi center. Jadi kalau kita tempel lagi, nah dia jadi buat bagasi belakang lampu. Kebalik ya sih?
Apa sama aja? Oh, enggak, bener lagi. Kenapa nggak di sini lampunya ya, biar lebih terang? Tuh, sama di atas sini tuh ciri khas mobil Eropa. Ada segitiganya. Tuh. Mari kita tutup. Sekarang gimana bangku belakangnya? Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Ya, kita duduk ya. Seperti khas mobil Eropa, dia tuh kursinya keras ya dan agak sedikit rata, tapi biasanya tuh dibikin sesuai dengan jumlah orang yang bisa duduk di sini. Kayak misalkan di tengah sini buat 3 orang cukup pas. Ya. Kenceng banget. Kalau nutup pintu tuh, boom, kayak masuk ke dalam tank ya. Terus di sini ada AC kiri kanan. Di bawahnya ada temperatur. Jadi dia triple zone ya, kiri kanan beda, belakang juga bisa beda. Tapi kipasnya nggak bisa diatur, kipasnya ikut sama yang depan. Ada colokan 12 volt ya, sama ada USB-C di sini ya. Kulitnya dia agak sedikit kasar sebenarnya, nggak begitu lembut. Nah, di bagian belakang sini juga door trimnya ini dia bahannya beda sama yang depan. Kalau depan tuh bahannya soft touch, yang ini bahannya keras, tapi kita tetap dapat ambient slide sama ada perkayuan di sini ya. Yang di bagian sini sudah pakai kulit-kulitan ya. Dan power window sudah all auto, ada tweeter sama ada speaker di bagian bawah. Oke. Terus kalau kita pengen buka armrest ada di bagian sini juga. Nah, kalau misalkan kita ngerasa terlalu tegak, ya, ini bisa kita mundurin seperti ini. Udah lebih dari cukup ya. Lampunya LED kiri kanan buat matiinnya di sini ya. Dan dia nggak ada panoramic sunroof, tapi dia dikasih tempat penyimpanan di bagian atas ini nih. Tuh, bisa dibuka, bisa naruh sesuatu, 1, 2, dan dikasih rubber finish. Jadi biar kalau dia taruh atas ini, ditaruh barang nggak bunyi-bunyi ya. Depan juga ada lagi ya. Nah, ada 2 step juga buat naruh sesuatu. Misalkan naruh etol atau semacamnya bisa taruh situ. Oke, sekarang kita ke belakang. Kita lihat seberapa lega belakangnya. Nah, sekarang gimana bagian belakangnya? Kita tarik dari depan sini. Majuin ke depan. Set. Oke. Duduk di belakang. Meskipun namanya all space ya, tapi di belakang sini sebenarnya buat anak-anak doang. Jadi kalau misalkan anak kalian masih SD, SMP gitu, masih bisa duduk di belakang sini. Di atas itu udah mulai agak rumit. Apalagi kalau misalkan kursi tengahnya kita tegakin. Untuk tinggi gue 170 cm. Iya. Seperti ini lah tuh, Rek. Tuh. Kaki kita kena, kepala kita kena. Jadi emang mobil Eropa itu biasanya 7-seaternya itu lebih ke 5+2 dibandingkan dengan 7-seater. Kalau merasa bisa dimajuin, bisa. Ini tengah bisa digeser lagi nih. Aduh, nggak nyampe gua. Nah, kalau segini baru proper, cuma tengahnya nggak bisa duduk. Jadi emang mobil Eropa itu rata-rata SUV yang 7-seater itu lebih ke 5+2 sih, bukan 7-seater ya. Dan di sini juga nggak ada AC di bagian belakangnya. Kenapa ada paku? Siapa yang ngemilin paku di sini? Yuk kita keluar. Oke, sekarang kita masuk dalam interior depannya. Aduh, enaknya kena AC. Tadi di belakang panas ya. Kita atur dulu kursinya. Dan seperti biasa, mobil-mobil dari VW dan Audi Group itu kalau tombolnya dipencet tuh enak-enak. Even tombol buat kursi ya. Klik, klik, klik itu pas gitu ya. Tombol-tombol di setir juga enak ya. Power window juga enak. Tombol kesini pun juga semua dipencet enak. Kecuali yang modern ini sekarang udah beberapa dibikin digital. Kayak misalkan untuk AC-nya ini sekarang dibikin kapasitif semua. Jadi tombol dari atas, bawah itu semuanya touch sensitif. Termasuk buat ini nih AC-nya ini ya. Temperatur ya kiri kanan itu dia pakai kapasitif. Jadi mesti diraba dulu ya. Mesti dilihat. Sisanya sih nggak ada komplain. Dan kursinya juga ada pendinginnya dari sini juga. Gue lebih suka puter-puteran sih karena puter-puteran VW kan ceklek 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 pas gitu ya. Ini udah hilang nih, cuma nggak ada klik 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 kliknya lagi ya. Head ini tuh juga tombolnya kecuali yang bulat 2 ini semuanya kapasitif dan touchscreen. Ya, tapi secara head unit, secara audio untungnya VW itu bagus gitu kalau ngasih. Jadi dia tuh nggak lemot ya. Pengendaliannya juga kalau kalian biasa pakai VW gitu ya, tombol-tombolnya gede, enak, pas interface-nya. Tapi
dia punya Android Auto sama Apple CarPlay masih pakai colok-colokan. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai, harus dicolokin ke kabel HP kalian. Kayak gini nih. Set. Nah, dia udah jadi Android Auto. Dan kalau kita masuk ke mundur, dia jadi kamera 360 ya. Meskipun kamera 360-nya sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih, tapi oke lah ya. Masuk ke P lagi. Terus ke bagian bawah sini, dia tuh ada auto parking assist. Jadi kalau misalnya kita mau parkir series atau paralel, kita tinggal pencet ini aja, nanti dia akan gerakin setir secara otomatis. Tapi untuk gas sama rem sama persnelingnya itu tetap harus kita injak sendiri, nggak bisa langsung dari mobilnya. Nah, di sini juga kamera 360 tadi, tapi kalau kita pencet ini dia langsung ke yang besar seperti ini ya. Bisa dibikin 3D, bisa diatur mau seperti apa. Ya agak sedikit lebot ya, tapi oke lah, bisa membantu lah. Ada electronic parking brake, auto hold, dan ada mode berkendara juga. Ada eco, comfort, normal, sport, custom ya. Close. Nah terus yang gue suka dari mobil ini juga tempat penyimpanan banyak. Di atas kan kalian sudah tahu ya, tadi udah gue jelasin ya. Terus di sini nih, nah ini bisa kita pencet, nanti jadi tempat penyimpanan dan dikasih lapisan bludru yang bagus. Di sini ada SNK-nya dan kita lihat ya, pajaknya per tahun 11.177.000 ya. Untuk mobil yang harga OTR-nya 859 ya itu wajar sih. Nah, mobil ini kan juga harga 859 juta ya. Artinya 860 juta lah kita anggap. Sebenarnya itu harga yang bagus loh. Kenapa? Karena dibandingkan dengan CR-V yang 820 juta sekian ya, artinya ini mobil harganya lebih mahal sedikit dibanding CR-V ya, karena VW dan dia kan juga impor ya langsung ya. Jadi sebenarnya harganya nggak mahal-mahal amat gitu dibandingkan dengan X-Trail dan dibandingkan dengan Mazda CX-8 kali yang 7-seater gitu kan. Sebenarnya harganya masih bagus. Cuma karena kita terpapar sama mobil-mobil Cina terus ya, yang harganya untuk mobil di kelas ini udah 500 jutaan dapat yang PHEV dan kawan-kawan. Ini rasanya jadi mahal banget. Padahal sih sebenarnya kalau kita bandingin sama aja Jepangan, ini harganya sangat reasonable ya. Terus juga nggak cuma itu. Nih. Wow, gede ya. Sama di sini tuh ada disc changer sebenarnya. Cuma kan zaman sekarang udah pakai disc changer ya. Karena ini mobil pertama kali keluar 2016, jadi buat disc changernya masih disiapin. Tapi sekarang udah nggak ada. Bawah ada tempat penyimpanan lagi, cup holder 2. Dan kalau misalkan kalian nggak butuh cup holder, tinggal ditekan aja, dia langsung ngumpet, buka lagi seperti ini. Ya, gede. Nah, bisa ditutup lagi. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan, besar juga. Ya. Dan ini bisa kita majuin kalau misalkan kita butuh tempat tangan lebih enak, dan bisa dinaikin juga. Nah, kalau misalkan kita terasa terlalu rendah gitu ya. Door pocket sebelah kanan juga besar dan dikasih kayak karpet gitu, biar kalau kita naruh barang-barang nggak bunyi-bunyi. Jadi VW itu kalau bikin sesuatu tuh benar-benar thoughtful ya, buat everyday life tuh enak. Dan di generasi ini juga kita masih banyak dapat tombol-tombol ya. Kayak contoh nih, di setirnya tombolnya rame, banyak, dan nggak pakai tombol kapasitif. Terus kalau kita mau buka tutup pintu bisa dari sini ya. Ada buat spion juga, termasuk juga buat ngelipet sama ngebuka spion ya. Sama, kita buka di sini. Nah, ada kacanya, ada lampu, sama ada tempat buat nyelipin kartu. Ya, jadi cukup lengkap ini mobil. Nah, terus ke spionnya, dia ada spion dengan elektrokromatik. Nah, tapi paling penting gimana rasa berkendaranya? Let's go, kita jalan pakai mobil ini. Yuk, gas! Nah, sebelum kita jalan, ini bentuk kuncinya seperti ini ya. Jadi masih ada, kuncinya bisa dilipat kayak gini. Sama tombolnya, ini karena dia pakai karet, lama-lama tuh dia deformasi ya. Tapi ya, meskipun ada kunci seperti ini, tenang, dia sudah push start stop engine button. Jadi kunci ini tuh tetap kita kantongin aja. Terus kita pencet engine start stopnya, langsung nggak perlu kita keluarin kunci. Termasuk dari luar pun juga sama ya. Dan VW ini yang paling gue suka adalah posisi duduknya ya. Setirnya juga dipegang tuh lingkarnya kecil, bahannya enak ya. Dia punya tilt dan teleskopiknya itu panjang, ringan pula ya, enteng gitu. Tuh, gak usah pakai tenaga. Sama kursinya, dia emang rasanya tuh nggak lega gitu. Pas, agak sedikit kaku ya. Tapi di badan itu pas banget, dan posisi duduknya ya. Spionnya ditarik ke belakang, pilarnya tebel tapi tipis. Gimana jelasin ya? Tebel tapi tipis tuh gimana? Itu kayak
sudah tapi belum tau gak? Kita tuh ngelihatnya tuh pas gitu. Jadi pas duduk ngelihat kiri kanan depan itu pas gitu. Itu yang gua suka dari VW Tiguan ya. Dan banyak orang yang udah biasa naik VW Tiguan itu nggak mau naik mobil yang lain gitu. Kayak naik Golf lah, Golf juga sama kan, rasanya tuh semuanya pas gitu ya. Nah kita gaskan, depan tutup ya, tutup, berarti kita mesti mundur, masukin ke R. Tuas transmisinya juga satisfying ya, gerak gitu ya, enteng. Terus nih headrestnya bisa kita majuin seperti ini dan bisa kita atur naik turunnya dari buletan di bagian sini. Let's go, kita masuk ke D ya. Bukan D sih, dia masuknya ke E ya. Nah, speedometer juga sudah digital. Terus kalau misalnya kita pencet view di sini, dia langsung keluar kiri kanannya tuh, scene start, berapa kilometer lagi. Nah, terus kita pencet lagi, dia berubah jadi buletan-buletan seperti ini ya. Tapi gue lebih suka yang model dial sih. Walaupun ya sebenarnya yang kekinian itu yang simple-simple, cuma gue lebih seneng yang dial ya. Ya dial digital oke lah. Kita gas. Nah, enaknya dari mesin 1400 cc TSI ini, emang secara tenaga dia cuma 150 HP ya. Torsinya juga cuma 250 Nm. Dulu pertama kali keluar 1400 TSI ini itu wah, keren. Mesin kecil, tenaga gede, keren lah. Gokil lah. Tapi di zaman sekarang jadinya biasa aja karena pabrikan lain udah catch up juga gitu. Udah sama kayak VW canggihnya. Tapi tetap aja 14 TSI-nya ini masih dipertahankan sampai sekarang dan enak. Mesinnya tuh putaran bawahnya berasa, di SG-nya cepet. Jadi kalau kita butuh performance dadakan gitu, kita mau ngegas, dia ada pedal shift ya, tinggal kita turunin ke bawah. Tapi kita gas aja tuh langsung nyaut gitu. Dan mesin mobil ini juga irit. Nah, dan katanya untuk yang generasi-generasi sekarang, karena ini mesin sudah cukup lama dan setelah disempurnakan oleh VW, sekarang katanya sudah nggak serewel yang dulu. Kalau dulu kan dia punya masalah di water pumpnya, terus juga ada masalah di mekatronik yang gampang rusak ya, terutama kalau kita pakai di kemacetan. Terus flywheelnya juga gampang kena gitu ya. Yang katanya sekarang sudah lebih badak dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Sudah belajar VW sepertinya. Tapi itu kan katanya ya, kita belum tahu bagaimana. Semoga kita punya kesempatan buat nyoba mobil ini lebih lama. Cilah begitu. Tapi ini mobil ya, emang paling enak itu buat jadi orang yang nyetir sih. Karena rasanya kayak Audi gitu. Setirnya pas, handlingnya pas, suspensinya bukan yang empuk-empuk banget gitu ya, tapi menurut gue ini juga pas. Ya Allah, ini jalan di sini pada tutupan tuh buntu-buntu semua ya. Ini kita di daerah Permata Hijau by the way, karena ini kita lagi liburan di Jakarta sekeluarga. Kita nginep di apartemen Permata Hijau. Jadi karena gue nggak punya rumah di Jakarta, kerjaannya kita ini pindah-pindah apartemen. Ya, terutama buat kalian yang suka cruising jarak jauh, ini mobil di tol enak ya. Larinya enak, kecepatan tinggi enak, suspensinya enak, handlingnya enak, kursinya pun juga enak. Pertama kali duduk emang rasanya agak aneh ya. Ini agak kayak kenapa kaku banget gitu ya. Tapi kalau udah pakai lama enak sih. Dan itulah yang membuat VW itu dari dulu sampai sekarang itu, biasanya kalau udah biasa pakai VW, pakai mobil lain, itu biasa jadi nggak betah. Gitu. Setirnya tuh entengnya masih ada berat, bukan berat ya, tapi kayak dia ada ngelawannya gitu ya. Enak loh. Even nih prosedur kita hajar dikit aja, dung, nah kan enak kan? Tetap guncangannya masih berasa, tapi di badan kita tuh pas gitu. Emang kalau VW ini kalau nyobainnya cuma deket-deket doang, rasanya biasa aja. Harus coba jarak jauh gitu. Mungkin kalau misalkan VW Indonesia bikin program, ayo nyobain Tiguan buat customer 2 hari, 3 hari gitu ya, biar dibawa pakai jalan-jalan dulu. Biasanya abis selesai pakai 2 hari, 3 hari, pas pulangnya tuh jadi kepikiran pas mau mulangin. Aduh, kok jadi kepengen gitu.
Dan mobil ini meskipun yang Tiguan yang generasi 1 ya, itu kan cukup rewel tuh ya, tapi pecintanya masih banyak gitu. Kalau kita ngeliat desainnya luar dalam itu, desainnya udah kuno gitu, udah biasa banget ya generasi 1-nya Tiguan itu, tapi yang suka masih banyak. Dan rata-rata orang masih mau ngerawat tuh mobil kayak gitu. Karena gue pernah nyobain merawat VW Touran dengan mesin 1.4 TSI, itu agak bikin kapok sih. Cuma waktu terakhir mau dijual, gue bawa jalan lagi, muter-muter. Gue pernah juga pakai mobil itu sama orang tua ya, dari Klaten Jakarta. Itu mobilnya sedap sekali kalau kenceng, bawa 120 gitu ya di tol. Even di MBZ aja tuh suspensinya walaupun berasa tetap enak rasanya. Seperti itulah VW. Ya nggak salah lah, platformnya sama Audi. Tapi memang buat kalian yang pengen beli VW Tiguan, menurut gua ini adalah saat yang paling tepat. Kenapa? Karena generasi berikutnya tampangnya itu sudah tidak VW Tiguan lagi gitu, kayak model yang lain aja gitu. Jadi menurut gue ini sih sebelum keluar model yang baru, nah Allspace ini menurut gue sih salah satu VW Tiguan yang timeless lah. Tapi ya ini sebenarnya kalau dikasih audio branded itu rasanya pasti lebih premium lagi sih. Memang untuk audio standar audionya itu rasanya bagus, tapi kalau misalkan dikasih Harman Kardon untuk Bose gitu ya, dengan rasa berkendara kayak gini harusnya bisa lebih bagus lagi. Jadi seperti itulah VW Tiguan ya. Buat teman-teman yang udah punya VW Tiguan, seperti apa rasanya, bagaimana memeliharanya, bisa komen di bawah aja. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.